Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Padmacayani dengan NPM 22012010445. Di sini saya akan mempresentasikan data menggunakan Smart PLS untuk memenuhi tugas akhir EAS pada mata kuliah Analisis Multivariat dengan data berjudul pengaruh pelatihan kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Dengan variabel penelitian X1 pelatihan kerja, X2 pengembangan karir, dengan Z motivasi kerja dan Y kinerja karyawan. Pertama, kita klik new project, kemudian kita kasih nama. Selanjutnya, kita import data file. Lalu kita import. Kemudian kita back dan kita create model. Kita pilih yang PLSM dan kita namai model name tersebut. Nah, di sini dari penilaian kinerja atau X1 kita jadikan sebagai diagram. Kemudian pengembangan karirnya juga. Lalu motivasi kerja dan kinerja karyawan. Selanjutnya, dari penilaian kinerja kita connect terhadap motivasi kerja dan pengembangan karir kita connect kepada motivasi kerja juga. Kemudian motivasi kerja kita connect ke kinerja karyawan. Lalu penilaian kinerja kita connect dengan kinerja karyawan dan pengembangan karir kita connect juga ke kinerja karyawan. Lalu kita klik calculate, kemudian kita klik PLSM algoritma, kemudian kita create. Pada bagian ini, saya menjelaskan validitas konvergen dengan melihat output loading atau loading factor. Validitas konvergen menunjukkan apakah setiap indikator benar-benar mampu mempresentasikan konstruk yang diukurnya. Karena kriteria umumnya adalah outer loading harus di atas atau lebih dari 0,70, sehingga indikator dinyatakan valid. Berdasarkan tabel, seluruh indikator pada konstruk X1, X2, Y, dan Z memiliki nilai loading di atas 0,70. Pada pelatihan kinerja atau X1, nilai loading berkisar 0,903 sampai 0,974. Pada pengembangan karir atau X2 berkisar 0,789 sampai 0,915. Pada motivasi kerja atau Y berkisar 0,829 sampai 0,926. Pada kinerja karyawan atau Z berkisar 0,856 sampai 0,930. Karena semua indikator memenuhi batas di atas 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid dan validitas konvergen pada penelitian ini terpenuhi. Sekarang kita bahas nilai Average Variance Extract atau AFE. Ini dipakai untuk kita mengecek validitas konvergen dengan patokan umum AV harus lebih dari 0,50. Kalau sudah melewati 0,50 berarti konstruknya sudah cukup atau sudah bagus dalam menjelaskan indikator-indikatornya. Dari tabel tersebut, pada pelatihan kinerja X1 punya average sebesar 0,904, jadi dinyatakan valid dan sangat kuat. Kemudian pada pengembangan karir atau X2 punya AFE 0,731, jadi dinyatakan valid juga. Pada motivasi kerja atau Y punya average 0,788 dan dinyatakan valid. Pada kinerja karyawan
atau Y mempunyai nilai average sebesar 0,812 dan dinyatakan valid. Kesimpulannya, karena semua nilai average lebih dari 0,50, maka validitas konvergen pada seluruh konstruk X1, X2, Y, dan juga Z dinyatakan terpenuhi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Fornellecker atau bagian discriminant validity. Dari tabel tersebut ada konstruk X1, X2, Y, dan juga Y. Dari gambar tersebut ada diagonal pelatihan kinerja atau X1 dengan nilai 0,951, artinya ini lebih besar daripada hubungan dengan X2 yaitu 0,757 dan juga Y 0,140 dan juga Y 0,694. Berarti X1 beda dari yang lain. Kemudian diagonal pengembangan karir atau X2 sama dengan 0,855 dan ini lebih besar daripada hubungannya dengan X1 atau 0,757 dan Y 0,440 dan Z 0,834. Kemudian X2-nya itu juga beda. Dan diagonal kinerja karyawan atau Y sama dengan 0,888 dan hal ini lebih besar daripada hubungan dengan X1 di mana 0,140 dan X2-nya 0,440 dan Z 0,322. Jadi nilai Y-nya atau kinerja karyawannya berbeda. Kemudian diagonal motivasi kerja atau Y sama dengan 0,902. Ini juga lebih besar daripada hubungannya dengan X1 di mana 0,694 dan X2 0,834 dan Y 0,322 dan juga Y atau motivasi kerjanya juga beda. Jadi kesimpulannya karena semua angka diagonal lebih besar daripada angka-angka lainnya, maka validitas diskriminan berdasarkan Fornellecker dinyatakan terpenuhi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reliabilitas konstruk menggunakan composite reliability dan convert alpha pada bagian reliability dan validity. Nah, sekarang kita membahas tentang reliability konstruk, yaitu untuk melihat apakah indikator-indikator dalam satu konstruk itu konsisten dalam mengukur hal yang sama. Berdasarkan tabel, konstruk penilaian kinerja X1 mempunyai Cronbach alpha 0,964 dan composite reliability 0,974, artinya sangat reliable. Kemudian konstruk pengembangan karir X2 punya Cronbach alpha 0,926 dan composite reliability 0,942, artinya reliable. Dan konstruk motivasi kerja Y punya Cronbach alpha 0,914 dan composite reliability 0,937 atau dinyatakan reliable. Kemudian konstruk kinerja karyawan atau Y punya Cronbach alpha 0,942 dan composite reliability 0,956 yang artinya sangat reliable. Jadi kesimpulannya, karena semua Cronbach alpha dan composite reliability sudah di atas 0,70, maka seluruh konstruk penilaian kinerja atau X1, pengembangan karir X2, motivasi kerja Y, dan kinerja karyawan atau Y dinyatakan reliable atau konsisten dalam mengukur variabelnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tampilan model PLS pada gambar tersebut. Nah, ini adalah model PLS yang terdiri dari 4 konstruk, yaitu X1 dan X2 sebagai variabel bebasnya, kemudian Y sebagai variabel mediasi, dan Y sebagai variabel terikat. Kotak-kotak kuning ini adalah indikatornya, sedangkan angka yang di dekat kotak kuning adalah loading factor atau outer loading. Semakin besar loading, berarti indikator itu semakin kuat mewakili konstruknya. Sekarang dapat kita lihat, untuk X1 atau penilaian kinerja, indikator paling dominan adalah penilaian kinerja 2, yakni 0,974. Artinya, penilaian kinerja 2 adalah indikator yang paling kuat menjelaskan konstruk penilaian kinerja X1 dibanding indikator X1 lainnya. Untuk pengembangan karir X2, indikator paling dominan adalah pengembangan karir 3, yakni 0,915. Jadi, pengembangan karir 3 paling representatif untuk variabel pada X2 pengembangan karir ini. Kemudian untuk motivasi kerja atau Y, indikator paling dominan adalah motivasi kinerja 1, yang dimana nilainya 0,930. Ini menunjukkan motivasi kerja 1 paling kuat menggambarkan variabel motivasi kinerja Y. Kemudian untuk kinerja karyawan atau Z, indikator yang paling dominan adalah kinerja karyawan 3, di mana kinerja karyawan 3 adalah 0,926, artinya kinerja karyawan 3 paling kuat untuk mewakili variabel kinerja karyawan Y. Secara umum, karena nilai loading indikatornya tinggi, berarti indikator yang dipakai sudah bagus untuk mengukur masing-masing konstruk. Jika kita lihat hubungan antar variabel model konstruktural, yakni penilaian kinerja X1 kepada motivasi kinerja Y sama dengan 0,147 berpengaruh positif tapi kecil. Kemudian pengembangan karir X2 pada motivasi kinerja Y sama dengan 0,723 pengaruh positif dan kuat. Kemudian penilaian kinerja X1, kinerja karyawan Y sama dengan negatif 0,442 berarti berpengaruh negatif. Kemudian pengembangan karir X2 atau kinerja karyawan Y sama dengan
818 berpengaruh positif dan juga kuat. Kemudian motivasi kerja Y atau kinerja karyawan Y sama dengan min 0,054 berpengaruh negatif tapi sangat kecil. Nilai di dalam lingkaran menunjukkan R square, motivasi kerja Y sama dengan 0,705. Artinya Y atau motivasi kerja cukup banyak dijelaskan oleh penilaian kinerja dan juga pengembangan karir pada X1 dan juga S2. Kinerja karyawan sama dengan 0,280, artinya Y dijelaskan oleh X1, X2, dan juga Y, tapi masih ada faktor lain di luar model yang cukup besar. Jadi kesimpulannya, indikator yang paling dominan per variabel adalah penilaian kinerja 2, kemudian pengembangan karir 3, dan motivasi kerja 1, dan juga kinerja karyawan 3. Dan dari model struktural terlihat pengaruh paling kuat datang dari pengembangan karir, baik ke motivasi kerja maupun ke kinerja karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian R square, yaitu dari tabel R square pada gambar, R2 untuk Y kinerja karyawan sama dengan 0,280, lalu R2 untuk Y sama dengan 0,705. Lalu Q2, prediktif relevan, dihitung dengan rumus Q2 sama dengan 1 min 1 min R kuadrat sama dengan 1 min R kuadrat. Substitusi 1 kurang R kuadrat 1 min 1 min 0,280 min 0,720. Kemudian 1 min R kuadrat 2 min 1 min 0,705 min 0,295. Jadi Q2 min 1 Q2 sama dengan 1 min 0,720 dikali 0,295 sama dengan 1 min 0,2124 sama dengan 0,7876. Jadi Q kuadrat sama dengan 0,7876, menunjukkan prediktif relevan sangat kuat karena di atas 0. Kemudian saya akan menjelaskan makna dari hasil tersebut terhadap kekuatan model. Sekarang kita bahas R square dan Q square untuk melihat kekuatan model. Nilai R square atau variabel Y atau kinerja karyawan sebesar 0,280 yang termasuk dalam kategori lemah. Artinya variabel X1, X2, dan Z mampu menjelaskan 28% variasi Y, sedangkan 72% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Kemudian nilai R square untuk variabel motivasi kerja sebesar 0,705 yang termasuk dalam kategori substansial atau kuat. Artinya variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan 70,5% variasi Y, sedangkan 29,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya, nilai Q square atau Q kuadrat sebesar 0,7876 dan bernilai lebih dari 0. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik atau prediktif relevan. Jadi kesimpulannya, model penelitian ini cukup kuat dalam memprediksi dan sangat baik dalam menjelaskan variabel Z. Sedangkan untuk variabel Y, kemampuan penjelasannya masih lemah karena masih banyak dipengaruhi faktor lain di luar model. Selanjutnya, kita masuk pada bagian bootstrapping pada bagian P koefisien. Sekarang kita uji hipotesis H1 sampai H5 dengan melihat p-value pada tabel P koefisien. Patokannya, jika p-value kurang dari 0,05, maka hasilnya signifikan. Sedangkan jika p-value di atas atau lebih dari 0,05, berarti tidak signifikan. Untuk H1, X1 terhadap Y, nilai p-value 0,000, jadi hasilnya signifikan. Artinya, penilaian kinerja atau X1 terbukti berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk H2 atau X1 terhadap Y, nilai p-value sama dengan 0,070, jadi tidak signifikan. Artinya, penilaian kinerja X1 tidak terbukti berpengaruh terhadap motivasi kinerja atau Y. Untuk H3 atau X2 terhadap Y, nilai p-value 0,000, jadi hasilnya signifikan. Artinya, pengembangan karir X2 terbukti berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y. Untuk H4, yaitu X2 terhadap Y, nilai p-value-nya adalah 0,000, jadi nilainya signifikan. Artinya, pengembangan karir X2 terbukti berpengaruh terhadap motivasi kerja Y. Yang terakhir, H5 atau Z terhadap Y, nilai p-value-nya adalah 0,791, jadi tidak signifikan. Artinya motivasi kinerja Y tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi kesimpulannya, hipotesis yang diterima atau signifikan adalah H1, H3, dan juga H4. Sedangkan hipotesis yang ditolak atau tidak signifikan adalah H2 dan juga H5. Selanjutnya, saya akan menampilkan nilai beta koefisien atau original sample
Sekarang kita bahas beta koefisien atau original sample. Beta ini menunjukkan arah dan besar kecilnya pengaruh antar variabel. Jika nilainya positif, artinya pengaruhnya searah. Jika negatif, artinya berlawanan arah. Semakin besar angkanya, berarti pengaruhnya semakin kuat. Yang pertama, hubungan Z ke Y punya nilai beta negatif 0,054, artinya Z cenderung punya pengaruh negatif, tetapi sangat lemah terhadap Y. Jadi, perubahan Z hampir tidak banyak mengubah Y. Kemudian kedua, hubungan X2 terhadap Y punya nilai beta 0,818, ini menunjukkan pengaruh positif yang sangat kuat. Jadi, semakin tinggi X2, semakin tinggi juga Y. Ini juga berpengaruh paling dominan di model. Kemudian ketiga, hubungan X2 terhadap Y mempunyai nilai beta 0,723, artinya X2 berpengaruh positif kuat terhadap Y. Kemudian yang keempat, hubungan X1 terhadap Y mempunyai nilai beta negatif 0,442, artinya penilaian kinerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Jadi, saat X1 meningkat, Y-nya cenderung menurun. Kelima, hubungan X1 terhadap Z punya nilai beta sebesar 0,147. Artinya, X1 berpengaruh positif terhadap Y, tetapi pengaruhnya relatif kecil. Jadi kesimpulannya, pengaruh paling kuat dalam model ini adalah X2 atau pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Kemudian disusul oleh X2 atau pengembangan karir terhadap motivasi kerja. Sementara pengaruh paling kecil adalah motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan dari data tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.